Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Rianti_INK. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Mereka Sudah Mati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sepasang suami istri terjebak di sebuah desa. Bermacam peristiwa di luar nalar mereka alami. Dapatkah mereka keluar dari desa tersebut? Apa lokasi desa tempat kamu ngajar nanti jaraknya masih jauh, Mas? Berapa kilometer lagi kira-kira kita akan sampai di sana? Perasaanku dari tadi kok kayaknya kita nggak sampai-sampai. Punggung sama pinggangku rasanya sudah pegel banget, seperti mau patah. Aku rasa kita naik motor udah jauh banget dari rumah, tapi masih belum sampai juga ke tujuan. Tanyaku pada Mas Agus, suamiku, seraya melihat jarum jam di pergelangan tangan kiriku. Saat kami sedang beristirahat sejenak di sebuah warung es degan pinggir jalan yang kami lewati. Beberapa kali aku meluruskan pinggang seraya mengurutnya perlahan, berharap bisa mengurangi rasa pegal yang aku rasakan. Hari ini aku dan Mas Agus rencananya akan pergi ke sebuah desa di wilayah Kecamatan Talang Padang, di mana Mas Agus akan ditempatkan menjadi seorang tenaga pendidik di salah satu SD negeri yang ada di desa tersebut. Kecamatan Talang Padang adalah nama salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Ada 7 buah desa yang berada di dalam wilayah kecamatan tersebut. Ya, Mas Agus baru saja diterima menjadi seorang CPNS, calon pegawai negeri sipil, setelah dia mengikuti tes penerimaan CPNS yang diadakan di provinsi beberapa bulan yang lalu dan dinyatakan lulus seleksi. Saat ini Mas Agus masih mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar honorer di sebuah SD negeri yang ada di dekat rumah kontrakan kami. Hampir selama 5 tahun dia menjadi seorang guru honor di sekolah dasar tersebut. Sebab setelah dia lulus dari bangku kuliah, 3 bulan kemudian suamiku itu melamar pekerjaan di sana dan langsung diterima. Mas Agus mengajar kelas 5 dan sekaligus menjadi wali kelas di SD negeri tersebut. Karena kebetulan Pak Guru kelas 5 di sekolah itu sedang dalam MPP, masa persiapan pensiun, sekitar 2 bulan ke depan. Jadi beliau sudah tidak aktif lagi mengajar di sekolah. Dan sekarang, aku dan Mas Agus bermaksud akan meninjau lokasi sekolah yang akan menjadi tempat Mas Agus mengajar nantinya. Sekalian kami akan mencari sebuah rumah kontrakan di sana, sebab kami berencana akan menetap di desa tersebut nanti. Kami mengendarai sepeda motor menuju ke desa Bumi Arum, nama salah satu desa di wilayah Kecamatan Talang Padang. Mas Agus bilang, jarak yang harus kami tempuh sekitar 140 km dari rumah kontrakan kami yang sekarang. Kata Mas Agus, dia pernah datang dan sempat menginap di desa itu selama 2 hari 1 malam. Di rumah saudaranya Budi, teman kampusnya waktu dia masih kuliah dulu, yang kebetulan waktu itu menjadi seorang kepala desa di sana. Masih lumayan jauh, Dek. Kita masih harus melewati 3 desa lagi, jawab Mas Agus sembari menyeruput gelas berisi es degan yang tinggal setengah. Apa nanti pulangnya kita nggak akan kemalaman, Mas? Tanyaku khawatir. Karena aku membayangkan jarak 3 desa lagi yang mesti kami lewati pasti lumayan jauh. Mudah-mudahan sih enggak, Dek. Kalaupun misalnya kemalaman, nanti kita bisa nginep di rumah Pak Kades, saudaranya Budi itu. Mas kenal baik kok sama dia, jawab Mas Agus tenang, membuatku agak sedikit lega. Mas Agus dan Mas Budi memang bersahabat. Mas Budi sering main ke rumah kontrakan kami bersama istrinya. Begitu pula aku dan Mas Agus.
sudah beberapa kali berkunjung ke rumah Mas Budi. Menurut Mas Agus, mereka berdua bersahabat sudah sejak duduk di bangku SD dulu, berlanjut kemudian di SMP dan SMA. Ketika kuliah pun, ternyata mereka berdua mendaftar di kampus yang sama dan mengambil fakultas serta jurusan yang sama pula. "Memangnya Mbak sama Mas ini dari mana dan mau pada pergi kemana?" tanya ibu warung yang dari tadi aku lihat memerhatikan kami. Mungkin dia tahu kalau aku dan Mas Agus sedang dalam perjalanan jauh, sebab kami berdua berpakaian sangat lengkap, memakai jaket, sepatu cat, dan helm, juga mengenakan masker serta sarung tangan. "Kami berdua dari Tanjung Karang mau pergi ke Bumi Arum, Bu," jawabku sambil tersenyum ramah pada ibu warung. "Oh, pantas kalau begitu. Ternyata Mas sama Mbak memang orang jauh. Soalnya kalau orang deket sini gak mungkin naik motor dengan pakaian lengkap begini, pakai helm dan jaket, pakai masker sama sarung tangan juga," lanjut ibu warung sambil manggut-manggut. Tanjung Karang adalah nama kota madya di Provinsi Sumatera. Wajar jika ibu warung mengetahui lokasinya berada di mana. Aku dan Mas Agus tersenyum menanggapi. "Mohon maaf sebelumnya, apa yang mau dituju di Desa Bumi Arum yang ada di wilayah Kecamatan Talang Padang?" tanya si ibu warung lagi. Aku dan Mas Agus mengangguk. "Iya Bu, benar. Kami berdua memang mau ke sana," jawab Mas Agus. "Mohon maaf lagi, kalau saya boleh tahu, Mbak sama Masnya mau ada keperluan apa ya pergi ke Desa Bumi Arum? Apa kalian mau berkunjung ke rumah teman atau saudara yang tinggal di sana?" tanya ibu warung lagi, yang belakangan aku tahu kalau dia bernama Bu Sri. "Kami berdua pergi ke Desa Bumi Arum, mau lihat lokasi sekolah tempat suami saya akan mengajar di sana nanti, Bu. Alhamdulillah dia diterima menjadi CPNS tahun ini dan akan ditugaskan di SD Negeri 5 Bumi Arum. Rencananya kami juga mau sekalian cari rumah kontrakan di sana untuk kami tempati nantinya. Soalnya kami berencana akan menetap di desa itu setelah suami saya mulai mengajar di sekolah tersebut," jawabku panjang lebar. Tiba-tiba aku melihat raut wajah Bu Sri tampak berubah. Dia seperti agak terkejut saat mendengar ucapanku barusan, yang mengatakan kalau aku dan Mas Agus akan pindah ke Desa Bumi Arum. Aku menautkan kedua alis seraya memandang wajah perempuan penjual es degan itu. Kenapa muka Bu Sri seperti yang kaget begitu ya? Waktu aku bilang akan pindah dan menetap di Desa Bumi Arum, apa dia tahu sesuatu tentang desa itu? Aku membatin. "Oh, jadi Mbak sama Masnya bukan orang asli sana ya?" tanya Bu Sri. "Apa kalian berdua sudah pernah pergi ke Desa Bumi Arum sebelumnya?" lanjutnya. Aku mengerutkan kening mendengar pertanyaan Bu Sri, merasa heran kenapa perempuan penjual es degan tersebut bertanya seperti itu pada kami berdua. Memangnya kenapa? Kalau aku dan Mas Agus belum pernah datang ke Desa Bumi Arum, memangnya ada apa di desa itu sampai Bu Sri harus bertanya demikian? Pertanyaan Bu Sri bikin aku merasa penasaran saja. Kalau saya memang baru sekali ini mau pergi ke sana, tapi kalau suami saya sudah pernah main ke desa itu dan bahkan menginap selama 2 hari 1 malam di sana waktu dia masih kuliah dulu di rumah saudara teman kuliah suami saya yang kebetulan waktu itu menjadi kepala desa di sana, jawabku dengan masih merasa bingung apa maksud dari pertanyaan Bu Sri barusan. Perempuan penjual es degan itu manggut-manggut. "Semoga saja Mbak sama Masnya baik-baik saja selama tinggal di sana nanti," ucap Bu Sri, membuat aku makin merasa bingung. Ini ada apa sebenarnya? Kenapa Bu Sri berujar demikian? Aku dan Mas Agus saling berpandangan. Terus terang kami berdua tidak mengerti apa maksud dari ucapan Bu Sri tadi. Ada apa dengan Desa Bumi Arum? Kenapa Bu Sri seperti yang sedang mengisyaratkan sesuatu pada kami? "Memangnya kenapa ya Bu?" tanyaku dan Mas Agus hampir bersamaan, seraya mengernyitkan kening, memandang Bu Sri dengan tidak paham. Bu Sri menghela nafas panjang. Untuk beberapa saat dia hanya diam, sembari memandangku dan Mas Agus secara bergantian, membuat kami makin tidak mengerti dan merasa keheranan. Maksud ucapan Bu Sri tadi apa ya? Kenapa ibu berkata seperti itu pada kami? Ada apa sebenarnya dengan Desa Bumi Arum?
Tanya Mas Agus setelah sekian lama Bu Sri masih bergeming, mewakili apa yang aku ingin tanyakan juga pada perempuan penjual es degan itu. Oh, duh, maafkan saya Mas, Mbak. Saya kok malah jadi ngelantur kemana-mana. Gak usah dimasukin ke dalam hati kata-kata saya tadi ya. Gak penting, gak perlu dipikirin. Gak ada apa-apa kok, kata Bu Sri sambil tersenyum yang tampak sekali kalau dipaksakan. Aku amat tahu kalau dia sedang menutupi sesuatu. Perempuan itu terlihat salah tingkah. Dia lantas buru-buru mengalihkan pandangan ke arah lain. Aku mengernyitkan dahi. Ada apa sebenarnya dengan desa Bumi Arum? Kenapa Bu Sri bilang aku dan Mas Agus harus hati-hati kalau nanti sudah tinggal di sana? Dan kenapa dia berkata semoga kami baik-baik saja? Apa sebenarnya yang sudah terjadi di desa itu? Oh iya, apa Mas sama Mbaknya mau nambah lagi es degannya? Tanya Bu Sri. Aku tahu kalau dia sedang berusaha mengalihkan pembicaraan kami. Terima kasih Bu, ini sudah cukup, jawab Mas Agus. Dan aku mengangguk mengiyakan. Aku dan Mas Agus selalu menghabiskan sisa es degan yang ada di dalam gelas kami masing-masing. Setelah membayar, kami pun segera melanjutkan perjalanan. Pukul 12 siang akhirnya kami sampai di desa Bumi Arum. Kami segera mencari sebuah musola untuk mendirikan sholat duhur. Beruntung musola yang kami cari berada di tepi jalan. Bergegas kami mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat duhur berjamaah. Hanya kami berdua. Tidak ada orang lain yang sholat di musola itu. Mas, apa lokasi SD-nya masih jauh dari sini? Tanyaku pada Mas Agus setelah kami selesai sholat. Mas juga belum tahu, Dek. Soalnya Mas kan belum pernah datang ke sana. Nanti coba kita tanya ke Pak Kades, jawab Mas Agus sambil memakai sepatunya. Kalau gitu sekarang kita langsung ke rumah Pak Kades saja Mas, usulku, dan Mas Agus setuju. Tidak ingin membuang waktu, maka kami pun segera pergi ke rumah Pak Kades. Sekitar 5 menit berkendara, kami sampai di depan sebuah rumah berhalaman luas. Tampak di depan kami sebuah bangunan yang lumayan besar. Dindingnya bercat warna putih. Terlihat beberapa pohon buah dan bermacam bunga tumbuh di sekeliling rumah, menjadikannya tampak asri dan sejuk. Setelah memarkirkan sepeda motor, aku dan Mas Agus berjalan ke arah teras depan rumah Pak Kades. Assalamualaikum. Kami mengetuk pintu seraya mengucapkan salam hampir bersamaan. Waalaikumsalam. Terdengar suara orang membalas salam kami dari dalam. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Tampak seorang perempuan setengah baya berdiri di hadapan kami. Dia adalah Bu Wati, istri Pak Kades. Wah, ada angin apa Mas Agus datang ke sini? Sapa Bu Wati ramah. Ini istrinya Mas Agus? Tanya Bu Wati lagi, seraya memandangku. Mas Agus mengangguk. Iya Bu, ini Yanti istri saya. Maaf, waktu kami nikahan kemarin gak sempat mengundang Pak Kades sama Ibu. Gak apa-apa Mas. Aku dan Bu Wati lantas bersalaman. Sejenak aku tertegun. Kenapa telapak tangan Bu Wati amat dingin ya, seperti es batu, batinku. Perempuan parubaya itu kemudian mempersilahkan kami masuk dan duduk di ruang tamu rumahnya. Sebentar ya, saya buatkan air minum dulu, kata Bu Wati setelah aku dan Mas Agus duduk. Maaf Bu, gak usah repot-repot. Kami cuma sebentar saja kok. Apa Pak Kades ada Bu? Tanya Mas Agus. Sekarang suami saya sudah bukan Kades lagi Mas Agus. Sudah digantikan sama Kades yang baru. Saat ini kebetulan Pak Iwan sedang pergi ke Jawa. Ada urusan keluarga di sana. Mungkin minggu depan dia baru pulang. Apa Mas Agus ada perlu sama suami saya? Tanya Bu Wati. Enggak kok Bu, saya cuma mau nanya, kalau lokasi SD Negeri 5 Bumi Arum itu ada di sebelah mana ya? Jawab Mas Agus. Bu Wati tampak mengernyitkan kening. Mau apa Mas Agus pergi ke sana? Tanya perempuan parubaya itu. Mas Agus kemudian menceritakan maksud kedatangan kami pada Bu Wati. Oh begitu. Jadi nanti Mas Agus sama Mbak Yanti mau tinggal di desa ini? Tanya Bu Wati setelah Mas Agus selesai bercerita. Rencananya sih begitu Bu. Kami mau menetap di sini. Oleh karena itu, saya sama Yanti mau lihat ke lokasi. Sekalian mau cari rumah kontrakan yang dekat dengan tempat saya mengajar nanti.
jawab Mas Agus. Bu Wati manggut-manggut. Kalau SD Negeri 5 masih lumayan jauh dari sini Mas, mungkin sekitar 5 kilometer lagi. Lokasinya ada di ujung desa. Apa waktu kesini sama Budi dulu, Mas Agus belum pernah datang ke sana? Tanya Bu Wati. Mas Agus menggeleng. Belum Bu. Bu Wati lalu memberitahu arah menuju ke lokasi SD Negeri 5 Bumi Arum pada kami. Kalau begitu, kami akan langsung pergi ke sana sekarang saja, biar nanti gak kesorean. Terima kasih banyak atas informasinya Bu, kata Mas Agus. Suamiku itu lantas beranjak dari duduk dan aku mengikutinya. Kami permisi dulu ya Bu, pamit Mas Agus. Loh, kok buru-buru amat? Kalau kesorean kan bisa menginap di sini, kata Bu Wati. Terima kasih Bu. Lain kali kami pasti main ke sini lagi, kata Mas Agus. Kami pun berpamitan, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi SD Negeri 5 Bumi Arum. Aku dan Mas Agus lalu pergi ke rumah penduduk yang jaraknya paling dekat dengan bangunan sekolah itu untuk mencari informasi seputar SD Negeri 5 Bumi Arum tersebut. Permisi Bu, mau numpang tanya, apa SD Negeri 5 itu masih dipakai ya? Tanya Mas Agus pada seorang ibu yang sedang mengangkat jemuran. Begitu kami sampai di halaman sebuah rumah yang jaraknya paling dekat dengan lokasi bangunan sekolah. Si ibu menghentikan pekerjaannya. Dia lantas memandang kami, aku dan Mas Agus secara bergantian, seraya mengerutkan dahi. Sekolah itu memang masih dipakai Mas. Memangnya ada apa ya? Ibu tersebut malah balik bertanya. Tapi kok sepi ya Bu? Terus seperti yang gak keurus gitu. Rumput di halaman sekolahnya juga sudah tumbuh tinggi, ujarku. Sekarang kan memang waktunya anak sekolah pada libur Mbak. Oleh sebab itu sepi. Lagi pula di SD Negeri 5 memang gak ada penjaga sekolahnya. Jadi ya begitulah keadaannya. Kadang kalau ada waktu, bapak-bapak sama ibu-ibu di dusun 5 ini yang bersihin barang-barang sekolah itu. Tapi kalau sedang musim panen seperti sekarang ini ya pada sibuk sama kerjaan di sawah masing-masing, jelas si ibu dengan panjang lebar. Aku dan Mas Agus manggut-manggut mendengar penjelasan si ibu. Oh ya, ngomong-ngomong, Mas sama mbaknya ada perlu apa? Tanya-tanya soal SD Negeri 5 Bumi Arum. Sepertinya kalian berdua bukan orang desa sini ya? Tanya si ibu yang akhirnya aku tahu kalau namanya Bu Lilis. Kami berdua dari Tanjung Karang Bu. Nama saya Agus dan ini Yanti, istri saya, jawab Mas Agus memperkenalkan diri. Dia lalu mengatakan maksud kedatangan kami ke desa Bumi Arum ini. Duh, maafkan saya Pak Guru. Saya nggak tahu kalau Mas Agus adalah Pak Guru yang mau tinggal di desa ini. Mari silakan masuk dulu ke gubuk saya. Pak, Mbak, Bu, kata Bu Lilis dengan ramah. Pak, ini loh ada Pak Guru baru, teriak Bu Lilis sembari masuk ke rumahnya. Mungkin dia memanggil suaminya. Aku dan Mas Agus mengikuti Bu Lilis dari belakang. Silakan duduk Pak, Bu, saya panggilkan suami saya sebentar, kata Bu Lilis. Dia lalu pergi ke belakang. Mas, sudah hampir waktu asar, apa nanti kita nggak akan kesorean? Tanyaku sambil melihat jarum jam di tangan kiriku. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3:30 sore. Mas Agus lantas melihat jarum jam yang melingkar di tangan kirinya. Nanti setelah kita tanya-tanya soal SD Negeri 5 itu ke Bu Lilis dan suaminya, kita langsung pulang Dek, jawab Mas Agus. Aku mengangguk setuju. Iya Mas. Tidak lama kemudian Bu Lilis muncul dari ruang belakang bersama dengan seorang laki-laki setengah baya berperawakan tinggi kurus. Maaf Pak, Bu, sudah menunggu lama. Ini loh suami saya, kata Bu Lilis memperkenalkan laki-laki yang ada di sebelahnya. Aku dan Mas Agus pun bersalaman dengan suami Bu Lilis, seraya menyebutkan nama kami masing-masing. Lelaki setengah baya itu bernama Pak Didi. Sama seperti saat bersalaman dengan Bu Wati, aku pun merasakan tangan Pak Didi amat dingin, seperti bongkahan batu es. Aneh, kenapa tangan Pak Didi juga dingin kayak es batu ya? Aku membatin sembari mengernyitkan kening. Saya tadi dengar dari istri saya kalau Pak Guru sama Bu Yanti katanya mau tinggal di sini. Apa benar begitu? Tanya Pak Didi setelah dia duduk di sebelah istrinya Bu Lilis. Mas Agus mengangguk. Iya Pak, benar.
Rencana saya sama istri saya sih memang seperti itu, Pak. Soalnya saya pasti nggak akan sanggup kalau tiap hari kerja harus pulang pergi dari Tanjung Karang ke sini, jawab Mas Agus. Wah, pasti warga di Dusun 5 ini akan merasa sangat senang mendengarnya, Pak. Karena nggak ada satupun guru yang mengajar di SD Negeri 5 Bumi Arum mau tinggal di desa ini, termasuk kepala sekolahnya, ujar Pak Didi sambil tersenyum. Wajahnya terlihat sumringah. Aku dan Mas Agus saling berpandangan. Kami tidak paham dengan apa yang dikatakan suami Bu Lilis barusan. Memangnya kenapa ya, Pak? Kok kepala sekolah dan semua guru SD Negeri 5 Bumi Arum gak ada yang mau bertempat tinggal di sini? Tanyaku heran. Pak Didi menghela nafas dalam. Entahlah, Bu, saya juga kurang tahu kenapa para guru itu gak ada yang kerasan tinggal di desa Bumi Arum ini. Pernah ada Pak Guru yang tinggal di desa ini bersama dengan keluarganya. Tapi gak sampai 2 bulan, mereka sekeluarga sudah pindah lagi. Dan Pak Guru itu lebih memilih untuk pulang pergi seperti semula, jawab Pak Didi. Pak Didi dan Bu Lilis kemudian bercerita tentang semua tenaga pendidik yang pernah mengajar di SD Negeri 5 Bumi Arum. Menurut sepasang suami istri itu, tidak ada satu orang pun dari para guru tersebut yang bertahan mengajar di SD Negeri 5 Bumi Arum lebih dari 2 tahun. Hampir bisa dipastikan, begitu memasuki tahun kedua, para guru tersebut sudah pindah lagi dari sekolah dasar tersebut dan digantikan oleh guru yang baru. Dan hingga saat ini, baik Pak Didi, Bu Lilis maupun warga Dusun 5 tidak pernah tahu alasannya yang pasti. Hal apa yang menyebabkan semua tenaga pendidik itu tidak kerasan tinggal di desa Bumi Arum ini? Menurut pengakuan Pak Didi dan Bu Lilis, mereka berdua sebenarnya pernah sempat bertanya kepada salah seorang Pak Guru yang kebetulan akrab dengan mereka. Kenapa setiap guru yang mengajar di SD Negeri 5 Bumi Arum pasti akan pindah begitu memasuki tahun kedua? Tapi Pak Guru tersebut tidak memberikan jawaban yang jelas. Dia hanya bilang, mungkin para guru itu ingin ganti suasana saja. Dan ketika ditanya lagi oleh Pak Didi dan Bu Lilis, apa maksud dari ucapannya tersebut, Pak Guru itu tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Hal itu tentu saja membuat Pak Didi dan Bu Lilis jadi merasa penasaran. Tapi mereka berdua tidak berani untuk bertanya lebih lanjut. Sejak saat ini, saya sama istri saya hanya bisa menduga-duga saja. Kenapa semua guru dan kepala sekolah yang bertugas di SD Negeri 5 Bumi Arum gak ada yang betah, kata Pak Didi di akhir ceritanya. Jadi apa menurut perkiraan Pak Didi dan Bu Lilis yang bikin mereka gak ada yang betah tinggal di sini? Tanyaku. Kalau menurut kami berdua, mereka gak ada yang betah tinggal di sini karena beberapa sebab. Satu di antaranya, jarak yang jauh kalau mau pergi kemana-mana. Udah gitu, gak ada angkutan umum. Jadi kalau mau pergi keluar dari dusun ini cukup sulit kalau gak punya kendaraan sendiri, jelas Pak Didi. Oleh karena itu Pak Agus, SD Negeri 5 jadi seperti terbengkalai. Gak ada yang ngurus. Kami warga Dusun 5 yang kadang gotong royong membersihkan sekolah itu. Tapi ya cuma kalau kebetulan kami ada waktu senggang saja, kata Pak Didi, disambut dengan anggukan oleh Bu Lilis. Maka dari itu, saya sama istri saya sangat berharap semoga Pak Agus dan Bu Yanti nantinya bisa betah tinggal di sini. Kami warga Dusun 5 pasti akan sangat senang karena ada orang yang bisa kami ajak diskusi tentang sekolah anak-anak kami. Maklum saja, pendidikan warga Dusun 5 ini mayoritas hanya tamatan SD. Ada juga yang sampai SMP tapi nggak tamat, lanjut Pak Didi. Apa sudah ada yang pernah membicarakan hal ini dengan Pak Kades, Pak? Yang saya tahu, Pak Kades Iwan sangat mendukung kalau yang berhubungan dengan masalah pendidikan. Waktu saya pernah datang ke sini dan menginap di rumahnya dulu, dia sangat antusias kalau membahas soal yang menyangkut sekolah anak-anak kampung ini. Dan dia selalu mengapresiasi kepada setiap anak yang berprestasi, kata Mas Agus. Itulah susahnya kami sebagai warga Dusun 5 ini, Pak Agus. Meskipun dusun ini masuk dalam wilayah desa Bumi Arum, tapi dusun ini gak pernah diikutsertakan dalam hal apapun oleh kepala desa. Kami warga Dusun 5 seperti dianaktirikan oleh kepala desanya sendiri.
kata Pak Didi. Dan Bu Lilis laki-laki hanya mengangguk mengiyakan. Aku mengernyitkan kening, merasa aneh dengan apa yang dikatakan oleh Pak Didi barusan. Yang aku tahu dari cerita Mas Agus, Pak Kades Iwan bukan orang yang seperti itu. Karena dia bilang, beberapa kali suamiku itu sempat berdiskusi dengan Pak Iwan masalah pendidikan waktu ia menginap di rumahnya dengan Budi. Pak Kades Iwan orang yang sangat mendukung dalam segala hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Kok bisa gitu? Memangnya kenapa, Pak? Tanyaku penasaran, juga ingin memastikan apakah yang dimaksud oleh Pak Didi adalah memang benar Pak Kades Iwan suami Buati, saudaranya Budi, teman kuliah suamiku dulu, atau Pak Kades yang lain. Pak Didi dan Bu Lilis saling berpandangan. Raut wajah mereka tampak berubah, membuat aku makin ingin tahu. Tiba-tiba jam dinding di rumah Pak Didi berbunyi 4 kali. Tanda waktu sudah pukul 4 sore, membuat aku dan Mas Agus tersadar kalau waktu asar sudah terlewat beberapa puluh menit yang lalu. Pak, Bu, maaf, kami mau numpang sholat asar dulu. Apa bisa? Tanya Mas Agus. Wajahnya terlihat gelisah. Oh iya, tentu saja bisa Pak Guru. Kita tadi kasihkan ngobrol sampai gak sadar kalau sudah lewat waktu asar. Di sini orang yang azan di musola hanya waktu subuh, maghrib dan isya saja. Maklumlah, karena saat zuhur dan asar, warga Dusun 5 biasanya masih sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing, kata Pak Didi sembari beranjak dari tempat duduknya. Dia lalu menyuruh Bu Lilis untuk mengantar aku dan Mas Agus mengambil air wudhu di ruang belakang. Aku dan Mas Agus segera mengambil air wudhu dan bergegas mendirikan sholat asar berjamaah di tempat yang ditunjukkan oleh Bu Lilis. Mas, kita pulang sekarang saja ya. Aku takut nanti kesorean di jalan. Sudah jam 4 lebih nih. Nyari rumah kontrakannya besok lagi saja. Kita datang ke sini. Yang penting kita sudah tahu jalan ke arah Dusun 5 ini. Lagi pula, kamu kan masih lama mau ngajar di sininya, Mas. Kataku setelah kami selesai sholat, sambil melipat mukena dan sajadah. Apa nggak sekalian saja sekarang, Dek? Kita selesaikan semuanya hari ini. Biar besok-besok kita tinggal pindah saja dari kontrakan. Nggak perlu repot lagi mikirin nyari rumah kontrakan di sini, kata Mas Agus seraya memandangku. Nggak usah lah Mas, lihat tuh sudah mendung. Langitnya gelap banget, sepertinya mau hujan deras. Nanti malah kita nggak bisa pulang dari sini. Kamu tahu kan, jalannya masih tanah merah. Mana nggak ada rumah di sepanjang jalan sampai rumah Pak Kades. Kalau tiba-tiba turun hujan dan motor kita mogok di tengah jalan itu gimana? Kan serem. Aku takut Mas, ucapku sembari bergidik, membayangkan semua hal itu terjadi. Berada di bawah guyuran hujan deras di tengah jalan yang banyak tumbuh pohon besar, sambil berjalan menuntun sepeda motor yang mogok, betapa menakutkan. Sebentar Mas Agus terlihat ragu. Mungkin dia sedang memikirkan ucapanku. Dia menatapku beberapa saat, lalu pandangannya beralih ke jendela kamar tempat kami sholat. Tampak dari kaca jendela, cuaca di luar yang mendung dan mulai gelap. Ya sudah kalau gitu, kita pulang sekarang Dek. Ayo kita pamit sama Pak Didi dan Bu Lilis, kata Mas Agus akhirnya, membuat aku bernapas lega. Kami segera menuju ke ruang tamu. Setelah menaruh peralatan sholat yang baru saja kami pakai ke tempat semula, terlihat Pak Didi dan Bu Lilis sudah menunggu di sana. Ayo diminum dulu air tehnya Pak, Bu, kata Pak Didi begitu aku dan Mas Agus duduk. Pak, Bu, kami mau pamit pulang sekarang. Kami takut kesorean dan kehujanan di jalan. Langit sudah sangat gelap. Besok kami akan datang lagi ke sini. Istri saya khawatir nanti gak bisa pulang. Soalnya sepertinya mau turun hujan, kata Mas Agus. Dia lantas menyeruput air teh manis yang disuguhkan. Aku pun mengikuti. Kenapa mesti buru-buru? Kalau hujan kan bapak sama ibu bisa nginep di rumah saya kan, Pak Guru, kata Pak Didi. Terima kasih banyak atas tawarannya Pak. Lain kali saja kami akan mampir kemari lagi. Sekarang kami harus pulang, kataku menolak permintaan Pak Didi secara halus. Pak Didi dan Bu Lilis terus berusaha membujuk kami agar pulang nanti saja. Tapi aku tetap pada pendirianku, bersikeras untuk pulang saat juga. Akhirnya suami istri itu tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Sebetulnya bukan hanya karena udara yang tampak mendung saja, aku berusaha mengajak Mas Agus untuk segera pulang. Tapi karena selama tadi aku berbincang dengan Pak Didi dan Bu Lilis, bulu kuduk di tengkuk dan kedua tanganku meremang. Dan aku merasakan takut yang menyelinap saat tidak sengaja bersitatap dengan suami istri itu. Entah kenapa, aku melihat wajah mereka tampak aneh dan terkesan kaku, dingin, serta bikin merinding. Kami kemudian berbincang sebentar. Meskipun sebetulnya aku sudah merasa amat gelisah, ingin segera pergi dari rumah Pak Didi. Setelah itu aku dan Mas Agus pamit pulang. Ketika sepeda motor yang kami kendarai melintas di depan SD Negeri 5 Bumi Arum, aku seperti melihat ada sesuatu di sana. Cepat-cepat aku mengalihkan pandangan ke tempat lain dan mempererat pegangan di pinggang Mas Agus. Sekilas tadi aku sempat memperhatikan wajah Buati, seperti ada yang terasa aneh menurutku. Raut wajah dan senyuman perempuan itu seakan menyimpan suatu misteri. Tampak gurat kesedihan yang teramat sangat, meskipun tersungging senyuman di bibirnya. Sorot matanya seolah menyiratkan sesuatu. "Mas, tadi kamu perhatikan wajah Buati enggak?" Tanyaku sesaat setelah kami meninggalkan halaman rumah Pak Iwan. "Enggak tuh, memangnya kenapa, Dek? Aku kok ngerasa ada yang aneh sama Buati ya. Terus tadi waktu kita sedang ngobrol sama dia, tiba-tiba aku merinding gitu." "Mungkin itu cuma perasaan kamu saja, Dek. Mas gak ngerasain apa-apa tuh, biasa saja. Udah, kamu gak usah mikir macam-macam." Akhirnya aku diam. Barangkali benar apa yang dikatakan Mas Agus. Kalau semua itu hanya perasaanku saja, mungkin mataku sudah terlalu lelah karena perjalanan yang lumayan jauh. Jadi apa yang terlihat tidak sesuai dengan yang aslinya. Akses jalan menuju ke arah SD Negeri 5 Bumi Arum masih berupa tanah dan batu kerikil. Di sepanjang jalan menuju ke sana juga tidak ada satupun rumah atau bangunan yang kami temui. Di sisi kiri dan kanan jalan yang kami lewati masih banyak tumbuh pohon-pohon besar, membuat suasana di sekitarnya jadi terkesan angker dan menyeramkan. Seperti di beberapa film horor yang sering aku tonton. Tiba-tiba aku merinding, bulu kuduk di leher dan kedua tangan meremang. Aku lantas menggeser posisi duduk supaya lebih merapat ke badan suami dan mempererat pegangan di pinggang Mas Agus. Entah kenapa, tiba-tiba saja ada perasaan takut yang datang menyelinap dalam hati. Seolah ada beberapa pasang mata di antara pohon-pohon besar itu yang sedang mengawasi kami. "Masih jauh nggak tempatnya, Mas?" Tanyaku seraya menengok ke sisi kiri dan kanan dengan perasaan was-was. Aku benar-benar merasa khawatir. Aku merasa seakan ada seseorang yang terus membuntuti kami. "Mas juga nggak tahu, Dek. Mas belum pernah pergi sampai ke sana waktu sama Budi main ke desa ini. Ternyata wilayah desa Bumi Arum lumayan luas. Waktu Mas sama Budi dulu main ke sini, Pak Kades Iwan cuma kasih tahu sampai dusun 4 saja saat kami mancing di sungai," jawab Mas Agus. Kata Mas Agus, desa Bumi Arum terdiri dari 5 buah dusun, yang tiap dusun tersebut dinamai dengan angka, dusun 1, dusun 2, dan seterusnya. Pak Kades Iwan bilang agar mudah untuk diingat. "Mas, dari tadi aku nggak lihat ada rumah atau bangunan lain di sepanjang jalan yang sudah kita lewati, Mas. Aneh banget gak sih?" kataku sembari mengusap leher yang terasa dingin, seperti ada orang yang meniupnya. Mas Agus diam saja, tidak menanggapi ucapanku. Aku tidak tahu apakah dia memang sengaja tidak menanggapi atau memang suamiku itu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi karena terhalang oleh helm. Hanya saja dia kemudian mempercepat laju sepeda motornya dan aku pun tidak berbicara lagi. Jarak tempuh 5 km yang dikatakan oleh Buati tadi terasa sangat jauh. Padahal biasanya jarak tersebut bisa ditempuh hanya dalam waktu tidak lebih dari 10 menit saja jika kami mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang. Aku merasa kami sudah menempuh jarak perjalanan lebih dari 5 km. Tapi kenapa belum sampai juga ke tempat yang kami tuju? Apa mungkin karena disertai dengan perasaan takut sehingga jarak yang dekat menjadi terasa jauh dan waktu yang hanya sebentar terasa jadi begitu lama? Entahlah, yang pasti aku merasakan hal seperti itu. Aku tidak tahu apakah Mas Agus juga merasakan hal yang sama denganku atau tidak.
Yang aku rasakan, dia mempercepat laju sepeda motornya. Aku bernafas dengan lega saat terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah dengan ukuran yang lumayan besar sedang dalam pembangunan. Tampak beberapa orang yang sedang berada di atap rumah tersebut, dan aku melihat ada 3 buah rumah lagi di sisi kiri rumah yang sedang dibangun itu, namun ukurannya lebih kecil. Akhirnya ketemu sama rumah juga di sini. Mungkin rumah penduduk desa yang lain ada di dalam sana. Aku membatin, "Mas, itu di depan ada rumah yang sedang dibangun. Kita tanya ke orang yang ada di sana saja, Mas. Apa kira-kira SD Negeri 5 Bumi Arum itu masih jauh dari sini? Perasaan kita naik motor sudah jauh banget. Sudah lebih dari 10 kilo kayaknya dari rumah Pak Kades Iwan. Tapi kok nggak sampai-sampai. Padahal kata Bu Wati tadi, kan jaraknya cuma sekitar 5 kilo aja dari rumah dia," kataku dengan nada senang, sembari jari telunjuk menunjuk ke arah rumah itu. Mas Agus hanya mengangguk mengiyakan. Dia lalu menambah lagi kecepatan laju sepeda motornya dan menghampiri rumah yang aku maksud tadi. Setelah sepeda motor yang kami kendarai sudah berada dekat dengan keempat rumah tersebut, aku baru bisa melihat dengan jelas seperti apa bentuk semua bangunan itu. Ternyata satu di antara rumah yang ada di sebelah kiri, rumah yang sedang dibangun itu, adalah tempat tinggal seorang bidan. Ada papan nama yang terpasang di dinding depan rumahnya. Bidan Nyonya Ara Daniel. Ternyata ada juga bidan yang buka praktek di tempat sepi kayak gini. Apa ada pasien yang datang berobat atau periksa hamil ke sini ya? Soalnya dari tempat Pak Kades Iwan tadi, aku sama sekali gak lihat ada rumah ataupun bangunan yang lain di sepanjang jalan sampai ke sini. Atau mungkin bidan Ara Daniel itu memang asli penduduk desa ini. "Mas, coba kita tanya sama tukang yang sedang kerja itu. Masih jauh nggak SD Negeri 5 Bumi Arum?" usulku pada Mas Agus. Kami pun segera turun dari sepeda motor, lalu menghampiri tukang yang sedang beristirahat, dan selebihnya masih terlihat di bagian atap rumah. "Maaf Pak, saya mau tanya, kalau soal SD Negeri 5 Bumi Arum itu masih jauh nggak ya?" tanya Mas Agus dengan sopan pada 3 orang bapak yang tengah duduk di lantai seraya meminum kopi. Ketiga orang tukang bangunan itu sejenak memandang kami dengan tatapan yang tidak bisa kuartikan. Wajah mereka bertiga terlihat keheranan. Aku dan Mas Agus saling berpandangan, merasa aneh dengan reaksi mereka. Ketiga orang ini kenapa ya? Kok kayak yang heran gitu dengan pertanyaan Mas Agus tadi? Apa ada yang salah dengan pertanyaan Mas Agus? "Mas sama mbaknya memangnya mau ngapain ke sana?" tanya salah seorang tukang bangunan itu, yang menurut perkiraanku dia berumur sekitar 50 tahun. Dan belakangan aku tahu kalau lelaki parubaya itu namanya Pak Pangat. Dia adalah kepala tukang yang sedang mengerjakan rumah yang paling besar di antara ketiga rumah yang ada di sebelah kirinya. Mas Agus lalu mengatakan maksud kedatangan kami pada Pak Pangat. "Oh, jadi Mas Agus ini Pak Guru yang mau mengajar di SD Negeri 5 Bumi Arum?" tanya Pak Pangat setelah Mas Agus selesai bicara. Mas Agus mengangguk. "Iya Pak, kalau SD Negeri 5 Bumi Arum itu tempatnya nggak jauh lagi kok dari sini. Mungkin kurang lebih 20 menit naik motor," jelas Pak Pangat. Dia kemudian memberitahu arah jalan yang harus kami lewati. 20 menit tadi Pak Pangat bilang, dan katanya nggak jauh. Duh, yang betul itu sebenarnya yang mana sih? Bu Wati atau Pak Pangat? Tadi Bu Wati bilang cuma sekitar 5 kilometer jaraknya dari rumah dia. Tapi nyatanya entah sudah berapa kilometer saja. Aku dan Mas Agus naik motor, belum sampai juga ke tempat tujuan. Dan sekarang Pak Pangat bilang nggak jauh lagi, tapi sekitar 20 menit. Itu sama saja artinya aku dan Mas Agus harus naik motor yang jaraknya sama dari rumah Pak Kades Iwan sampai ke sini. "Apa di sana ada rumah warga yang lainnya, Pak? Soalnya sepanjang jalan tadi kami dari rumah Pak Kades Iwan sampai ke sini, saya nggak lihat ada rumah atau bangunan yang lain satupun. Baru ketemu 4 rumah ini," tanya. "Oh, banyak, Mbak. Justru di sana itu lebih banyak rumah penduduknya dibandingkan dengan dusun yang lain di desa Bumi Arum ini," jawab Pak Pangat. Membuatku merasa lega. Berarti di sana nggak sepi kayak di sini. Aku membatin.
Kalau begitu, kami pamit sekarang. Mau langsung ke sana saja ya, Pak. Terima kasih banyak atas informasinya. Pamit Mas Agus. Sama-sama Pak Guru. Semoga Bapak nanti betah mengajar dan tinggal di sana, ucap Pak Pangat. Mas, kamu gak ngerasa aneh gak sih? Tiap kali orang yang kita tanya di mana SD Negeri 5 Bumi Arum, kok mereka kayak yang heran gitu. Kenapa ya? Ibu tukang es degan itu, terus Bu Wati, dan tadi Pak Pangat sama tukang yang lain. Tanyaku ketika kami sudah dalam perjalanan menuju ke Dusun 5. Ah, itu mungkin cuma perasaan kamu saja, Dik, jawab Mas Agus enteng, seperti biasanya. Aku tidak membantah perkataan Mas Agus. Mungkin memang benar apa yang dia ucapkan itu. Semua itu hanya perasaanku saja. Semoga memang demikian adanya. Tidak sampai 20 menit dalam perjalanan, kami sudah sampai di depan pagar tembok yang tingginya hanya sekitar 1 meter. Bangunan sebuah sekolah. Setelah 2 kali Mas Agus bertanya pada orang yang kebetulan berpapasan dengan kami di jalan. Di depan bangunan itu, hampir menempel pagar tembok, ada papan nama yang tiangnya terbuat dari besi. Tertulis di papan tersebut, Sekolah Dasar Negeri 5 Bumi Arum. Mas Agus menghentikan sepeda motornya, lalu mematikan mesinnya. Dia segera turun dari jok sepeda motor dan aku mengikutinya. Kami lalu memasuki halaman gedung sekolah yang tampak terbengkalai. Rumput setinggi lutut orang dewasa tumbuh subur di depan halaman sekolah tersebut. Apa kita nggak salah, Mas? Masa iya sih gedung sekolah kok seperti ini bentuknya? Tanyaku heran, seraya melihat sekeliling. Karena yang aku lihat jauh daripada apa yang ada dalam bayangan. Sangat berbeda jauh dengan sekolah tempat Mas Agus mengajar saat ini. Mas Agus diam saja. Dia terus melangkah mendekati bangunan gedung sekolah itu. Aku mengikutinya dari belakang, sembari terus memperhatikan keadaan di sekeliling tempat tersebut. Yang ada di depan kami sekarang adalah sebuah bangunan kuno yang tampak sangat tidak terurus. Warna cat temboknya sudah pudar dan kusam. Juga terdapat banyak noda kotor di sana. Di beberapa bagian dindingnya menggembung, dan jika ditekan maka akan keluar pasir, karena sudah amat rapuh. Lantai keramiknya sudah banyak yang pecah. Plafon di dalam ruang kelas pun ada beberapa yang sudah bolong dan bocor. Sungguh kondisi sekolah yang sangat memprihatinkan. Aku sungguh merasa amat miris melihatnya. Padahal aku lihat bangunan sekolah ini cukup besar, terdiri dari 10 ruangan. Ada papan nama di atas pintu setiap ruangan tersebut. 6 ruangan digunakan untuk proses belajar mengajar. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. 4 ruangan yang lain dipakai untuk ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan, dan ruang UKS. Mas Agus tidak bicara apapun. Dia masih sibuk melihat-lihat sekeliling gedung sekolah yang menurutku lebih mirip dengan sebuah gudang yang sudah tidak terpakai. Aku bergidik membayangkan Mas Agus harus mengajar di tempat seperti ini. Mas, coba deh kamu lihat. Ini sih bukan sekolahan. Tempatnya kotor banget dan lembab, seperti yang sudah lama gak dipakai. Apa iya ada anak yang mau sekolah di tempat seperti ini? Aku mengomel sambil mengikuti Mas Agus melihat setiap ruangan yang pintunya tidak terkunci. Aneh, terdengar Mas Agus bergumam. Nah kan, Mas juga ngerasa aneh kan? Apa nanti kamu bakalan betah mengajar di tempat seperti ini, Mas? Mendingan kamu minta pindah tugas saja dari sekarang ke sekolah lain, Mas. Mumpung surat keputusan pengangkatan kamu baru turun dan kamu belum ikut prajabatan, usulku. Mas Agus menghela nafas panjang. Dia lantas menatapku. Ya nggak akan semudah itu, Dek. Kita coba tanya-tanya dulu sama warga yang tinggal di dekat sini yuk. Kenapa keadaan sekolah ini bisa sampai seperti ini? Ajak Mas Agus tanpa menghiraukan usulku. Tapi kalau kamu tetap mau mengajar di sekolah ini, aku pasti akan selalu merasa khawatir dan was-was, Mas. Aku bakalan gak tenang tinggal di rumah. Aku pasti akan berpikir hal yang buruk tentang diri kamu, protesku. Mas Agus tersenyum sembari merangkul pundakku. Oleh karena itu, ayo kita sekarang ke rumah penduduk yang ada di sekitar sini. Kita tanya ke mereka soal sekolah ini, kata Mas Agus mengulangi. Tapi Mas, belum sempat aku meneruskan kalimat, Mas Agus sudah memotongnya. Shh, Mas harap saat ini kamu jangan banyak protes dulu ya, Dek. Kita nggak akan pernah tahu ada apa sebenarnya dengan sekolah ini.
Kalau kita masih saja berada di sini, Dek, kata Mas Agus seraya menaruh jari telunjuknya di mulutku. Mas Agus lantas menarik tanganku untuk mengikutinya keluar dari gedung sekolah itu, menuju ke tempat di mana sepeda motor kami terparkir. Meskipun aku tidak sependapat dengannya, tapi aku tidak membantah ucapan suamiku itu. Saat meninggalkan bangunan sekolah itu, aku merasa seperti ada sepasang mata yang sedang memperhatikan kami. Aku bergidik, kemudian bergegas menyusul Mas Agus yang sudah berjalan jauh di depan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.